Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Fitian Onila. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Komisi 11 DPR RI meminta pemerintah segera menindaklanjuti temuan BPK, terutama masalah piutang yang belum tertagihkan. Selain itu, penyaluran PMN kepada BUMN juga harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan keuangan negara yang belum optimal menyebabkan belanja negara kurang efisien dan tidak tepat sasaran. Untuk itu, Komisi 11 DPR RI mendorong ikhtisar hasil pemeriksaan keuangan pemerintah pusat untuk segera ditindaklanjuti secara cermat. Anggota Komisi 11 DPR RI Andreas Edi Susetio meminta pemerintah segera menindaklanjuti temuan BPK, terutama masalah piutang yang belum tertagihkan. Selain itu, penyaluran PMN kepada BUMN juga harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Andreas mendorong agar outcome belanja negara dapat dinikmati oleh masyarakat untuk menggerakkan roda perekonomian dan meningkatkan produktivitas, bukan malah habis oleh belanja birokrasi. Salah satu contoh yang waktu itu juga disebutkan oleh dalam hal ini menjadi concern kita bersama adalah misalnya penanganan stunting. Tapi penanganan stunting ini ternyata biaya yang besar itu bukannya jatuh kepada masyarakat yang membutuhkan, tetapi habis untuk misalkan biaya-biaya dari birokrasi itu sendiri. Ya, nah inilah yang sebetulnya kita kembali pada peningkatan outcome-nya, hasilnya, terutama bahwa kualitas belanja. Jadi kita sangat menyoroti masalah kualitas belanja atau yang dinamakan quality of spending, itu betul-betul belanja tersebut dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester 2 atau IHPS tahun 2022 atas keuangan pemerintah pusat, BPK mengungkapkan temuan pemeriksaan dengan rincian ketidakhematan, ketidakefektifan, dan ketidakefisienan sebesar 11,2 triliun rupiah. Mario dan Kristio, TVR Parlemen, melaporkan. Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI mengapresiasi upaya pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID Setjen DPR RI dalam melakukan pemutakhiran DIP dan DIK yang berhasil memperoleh penghargaan dari Komisi Informasi Pusat. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID Setjen DPR RI menggelar seminar dan forum komunikasi dengan tema From Request to Access, Bangga Menjadi Terbuka. Dalam seminar ini, PPID menetapkan data informasi publik atau DIP dan data informasi yang dikecualikan atau DIK untuk tahun 2023. Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI Inosensius Samsul yang membuka acara tersebut mengapresiasi upaya PPID Setjen DPR RI dalam melakukan pemutakhiran DIP dan DIK yang berhasil memperoleh penghargaan dari Komisi Informasi Pusat. Inosensius berharap dengan penetapan ini, informasi bisa lebih terbuka dan bisa dirasakan oleh publik, baik itu tentang riset, disertasi, dan naskah akademik. Kita berharap bahwa dengan spirit atau tagline from request to access itu betul-betul lebih bisa dilaksanakan dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sehingga kalau ke sini kan nggak usah capek-capek gitu loh mencari bahan, padahal bahan itu sebenarnya bukan bahan yang dikecualikan, kira-kira seperti itu ya. Sementara itu, Kepala Biro Protokol dan Humas selaku PPID Setjen DPR RI, Suratna, mengatakan PPID membutuhkan proses yang panjang untuk menetapkan DIK dan DIP terlebih di lembaga DPR RI. Meski demikian, PPID berupaya untuk terus meningkatkan keterbukaan informasi publik melalui kanal-kanal yang disediakan. Ini adalah proses panjang di dalam rangka untuk mengidentifikasi seluruh informasi yang ada di PR, sehingga ada kepastian dari publik mana-mana informasi yang dapat dibuka kepada publik dan informasi-informasi mana yang harus dikecualikan. Adit dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan. Guna memastikan kualitas pelayanan jemaah haji berjalan dengan baik,
Tim pengawas haji DPR RI yang telah tiba di Arab Saudi langsung melakukan tinjauan lapangan. Tiba di Arab Saudi, tim pengawas haji DPR RI langsung melakukan tinjauan terkait dengan fasilitas dan kualitas pelayanan jamaah haji Indonesia. Sebagian rombongan tim pengawas haji DPR RI telah tiba di Jeddah, Arab Saudi pada Senin lalu. Setibanya di Jeddah, tim pengawas DPR RI langsung menuju Madinah untuk meninjau maktab, di mana maktab ini merupakan kantor milik pemerintah Indonesia yang diberi kewenangan pemerintah Arab Saudi untuk dijadikan tempat mengurus layanan jamaah haji. Selain meninjau maktab, tim pengawas haji DPR RI juga akan melakukan tinjauan lapangan untuk memastikan kualitas pelayanan catering yang belakangan sempat ramai diberitakan. Anggota tim pengawas haji DPR RI Maman Imanul Haq mengatakan, pihaknya perlu menggelar rapat dengan Kementerian Agama yang ada di Madinah. Tujuannya untuk membahas sejumlah persoalan layanan terhadap jamaah haji asal Indonesia, termasuk pelayanan khusus terhadap jamaah lanjut usia. Soal maktab jadi poin pertama, lalu juga catering, lalu juga kesehatan, termasuk kita ingin melihat sampai sejauh mana pelayanan bagi lansia. Karena hari ini tagline kita, Kementerian Agama bikin haji ramah lansia. Maka kita akan lihat apakah betul-betul lansia itu sudah dilayani dengan baik atau masih ada kekurangan yang harus kita terus perbaiki. Semua terkait kualitas pelayanan jamaah haji akan ditampung dan dievaluasi tim pengawas haji DPR RI, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kualitas layanan bagi jamaah haji di kloter berikutnya. Dari Madinah, Arab Saudi, Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Banyaknya jamaah haji Indonesia setiap tahunnya memerlukan upaya dan kerja keras dalam memberikan pelayanan kepada para jamaah. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17, dalam rangka memastikan pelayanan yang optimal kepada para jamaah haji asal Indonesia, DPR RI menilai penting penerapan sistem pengawasan yang berbeda dari tahun sebelumnya.
DPR RI menilai dengan penerapan sistem matrikulasi dalam pengawasan haji akan melibatkan anggota dewan dari lintas komisi sehingga pengawasan dapat dilakukan lebih efektif dan efisien. Peran pengawasan haji dinilai penting guna memastikan jemaah haji terlayani sebagaimana mestinya sehingga dapat menjalankan ibadah haji dengan khusyuk. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan yang mendalam yang dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Negara dengan jumlah jemaah haji yang cukup banyak setiap tahunnya seperti Indonesia memerlukan upaya dan kerja keras dalam memberikan pelayanan kepada para jemaah. Untuk memastikan pemerintah memberikan pelayanan yang optimal kepada para jemaah haji asal Indonesia, tim pengawasan pelaksanaan ibadah haji DPR RI menerapkan sistem yang berbeda dari sebelumnya. Tahun ini, DPR mengirimkan 40 orang anggota lintas komisi dengan sistem matrikulasi. Lewat sistem matrikulasi, tim Was Haji DPR akan melibatkan anggota dari lintas komisi. Tim Was Haji DPR tahun ini memiliki tugas dan fungsi pengawasan sesuai dengan bidang di komisi terkait. Komisi 8 bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap kesuksesan penyelenggaraan ibadah haji. Komisi 6 bertanggung jawab mengawasi kinerja BUMN. Komisi 5 bertugas mengawasi akomodasi transportasi. Komisi 9 mendapat tugas pengawasan di bidang kesehatan. Dan beberapa anggota komisi lainnya yang berkepentingan melakukan pengawasan. Selain itu, melalui Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar, DPR mengklarifikasi pemberitaan media tentang permintaan jatah 80 kursi kelas bisnis Garuda Indonesia untuk anggota DPR RI yang berangkat menjalankan fungsi pengawasan ke Tanah Suci. Dia menegaskan bahwa tim Was Haji DPR bukan berjumlah 80, melainkan 40 orang saja. Permintaan tiket diajukan bukan secara gratis dan cuma-cuma, tetapi berbayar untuk memberikan fasilitas dan pelayanan kepada seluruh anggota tim Was Haji. Tapi tahun ini agak spesial karena kita menggunakan sistem matrikulasi pengawasan dengan poin-poin pengawasan yang lebih detail, mulai dari transportasi, konsumsi, akomodasi penginapan, sampai tentu saja pelayanan. Untuk keberangkatan tahun ini akan diikuti oleh 40 orang dari lintas komisi, dari berbagai komisi. Jadi justru kita tidak bisa lewat Garuda semua karena Garuda penuh. Di 40 pengawas itu melalui berbagai maskapai. Ada yang ada, tapi sedikit malah yang nggak ada, berbagai maskapai lainnya yang. Menurut anggota tim pengawas haji, Sally Andriani mengatakan, salah satu tantangan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini adalah tidak adanya batasan usia untuk jemaah haji yang akan melaksanakannya. Pemerintah harus memastikan agar semua sarana dan prasarana dalam pelaksanaan ibadah haji dapat diakses dan memudahkan lansia dalam menjalankannya. Dan tentu saja juga kita akan juga melakukan pengawasan pada saat pelaksanaan di Armina, karena memang kita tahu pembayaran masyair yang sangat tinggi juga akan berpengaruh terhadap pelaksanaan wajib haji yang akan dilakukan oleh para jamaah. Dan kita tentu juga akan melihat apakah tagline jamaah yang seperti disampaikan oleh Kementerian Agama bahwa petugas haji ini harus ramah terhadap para lansia ini betul atau tidak. Kita ini menjadi PR untuk anggota DPR RI dalam rangka pengawasan yang akan datang. Ada beberapa hal yang menjadi fokus pengawasan tim Was Haji DPR RI kali ini, yakni
melakukan pemantauan untuk memastikan seluruh jemaah haji Indonesia dapat melaksanakan ibadah dan mendapatkan bimbingan, pelayanan, dan perlindungan secara memadai. Melakukan pemantauan guna memastikan bahwa seluruh penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Memastikan seluruh sumber daya telah dioperasikan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan haji dan memberikan evaluasi kepada pemerintah dalam rangka perbaikan penyelenggaraan ibadah haji di tahun mendatang. Muara pelayanan haji ini adalah kepuasan yang dirasakan oleh jemaah selama menjalani prosesi ibadah haji, mulai dari keberangkatan hingga kepulangan. Peran pengawasan hadir guna memastikan jemaah terlayani sebagaimana mestinya, sehingga para jemaah dapat menikmati perjalanan spiritual di Tanah Suci dengan khusyuk, tenang, dan menjadi hajan mabruron. Hal ini tentu saja menjadi barometer bagi pelayanan penyelenggaraan haji yang selalu dinanti. Semoga Delegasi DPR RI yang dipimpin oleh Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon menghadiri Parliamentary Conference on Interfaith Dialogue yang diselenggarakan di Marrakesh, Maroko. Saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu 20. Optimis, Indonesia mampu mengatasi ancaman tersebut. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Kami hadirkan di layar kaca Anda. Bukan hanya sekedar informasi, tapi menginspirasi bagi kita semua. TVR 09 hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TVR Parlemen. Referensi berita untuk Indonesia. Kembali di TVR 17. Delegasi DPR RI yang dipimpin oleh Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon menghadiri Parliamentary Conference on Interfaith Dialogue yang diselenggarakan di Marrakesh, Maroko baru-baru ini. Dalam agenda tersebut, Fadlizon mengungkapkan Indonesia berpengalaman mengelola negara yang majemuk sehingga dapat menjadi model bagi negara-negara lainnya. Fadlizon juga menambahkan hanya Indonesia yang terdapat hari libur nasional keagamaan sebagai bentuk penghormatan bagi umat beragama di Indonesia. Simak laporan selengkapnya bersama rekan kami Panji Prabowo dari Maroko. Selamat sore waktu Maroko, pemirsa. Saat ini saya bersama Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI berada di kota Marrakesh, Maroko sejak tanggal 13 Juni lalu untuk menghadiri acara Parliamentary Conference on Interfaith Dialogue yang mengusung tema Working Together for Our Common Future, di mana acara ini diselenggarakan oleh Organisasi Parlemen Dunia atau IPU yang menghadirkan anggota parlemen dari 70 negara, tokoh-tokoh agama, dan perwakilan organisasi berbasis keagamaan. Beberapa hal yang dapat saya sampaikan, salah satunya adalah diterimanya usulan Indonesia sebagai salah satu rekomendasi konferensi Parlemen Dunia mengenai dialog antar iman. Melalui sesi general debat, Ketua BKSAP DPR RI Bapak Fadlizon menyampaikan pengalaman Indonesia dalam mengelola kemajemukan bangsa.
Menurutnya, Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak sekaligus demokrasi terbesar ketiga di dunia dapat menjadi model bagi negara-negara lainnya. Fadlizon juga menyampaikan bahwa hanya di Indonesia terdapat berbagai hari libur nasional keagamaan bagi para pemeluk agama, antara lain Idul Fitri dan Idul Adha bagi umat Muslim, Natal dan Paskah bagi umat Kristiani, serta Waisak untuk umat Buddha dan Nyepi untuk umat Hindu. Praktik ini menurutnya adalah bentuk penghormatan bagi agama-agama yang ada di Indonesia. Hal ini kemudian menjadi rekomendasi Indonesia di sesi general debat yang diadopsi dalam outcome dokumen atau dokumen hasil rekomendasi. Acara tersebut juga turut dihadiri oleh Bapak Ahmad Hafiz Thohir selaku Wakil Ketua BKSAP, Bapak Sukamta selaku Wakil Ketua BKSAP, Bapak Syahrul Aidi Ma'zat, Bapak Primus Justisio, dan Bapak Syaikul Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Kota Marrakesh, Maroko. Firdaus Panji Prabowo, TVR Parlemen melaporkan. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Anggun Oktarini. Terima kasih rekan Fitian dan pemirsa. Berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu terkait dengan DPR RI dan pemerintah sepakat bahwa rancangan undang-undang kesehatan disahkan dalam rapat paripurna. Jika kita melihat dari berbagai macam berita yang terbit pada hari ini, di sini Komisi 9 DPR RI dan pemerintah sepakat untuk membawa rancangan undang-undang kesehatan
terkait dengan disahkannya di tingkat 2 dalam rapat paripurna mendatang. Keputusan ini diambil usai Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI sekaligus Ketua Panja Rancangan Undang-Undang Kesehatan Emmanuel Melkades di sini membacakan bahwa pandangan akhir mini fraksi dalam rapat Komisi 9 bersama dengan pemerintah. Melki menjamin bahwa semangat rancangan Undang-Undang Kesehatan mengakomodasi kepentingan tenaga kesehatan. Salah satunya itu memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan maupun medis dalam menjalankan praktik hari-hari yang rentan mengalami kriminalisasi. Dan di sini Komisi 9 DPR RI pemirsa juga menyampaikan bahwa usulan untuk memisahkan tembakau dari zat adiktif seperti alkohol dan narkotika, dan usulan tersebut didasarkan pada aspirasi yang diterima termasuk dengan petani tembakau. Nah, pemirsa, tembakau atau narkotika serta minuman beralkohol akan diatur tersendiri dalam aturan yang berbeda, baik melalui peraturan pemerintah maupun undang-undang existing. Nah, kita beralih ke berita berikutnya mengenai menjadi headline media online di mana Puan Maharani, Pekan Raya Jakarta jadi roda penggerak ekonomi. Nah, ini ada komentar dari Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani di beberapa media mengunjungi Pekan Raya Jakarta atau PRJ Jakarta Fair 2023 yang kini sedang berlangsung selama dari 14 Juni hingga 16 Juni 2023. Puan pun menilai agenda tahunan DKI Jakarta tersebut telah menjadi roda penggerak perekonomian di ibu kota. Setiap tahunnya ribuan orang berkumpul tidak hanya menikmati berbagai hiburan, hal ini membuka potensi bisnis yang menguntungkan. Nah, pemirsa, Puan pun mengunjungi PRJ di Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada Minggu di 18 Juni 2023 malam hari didampingi Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Saat di lokasi, pemirsa, gerai pameran PRJ tersebut, Puan turut mendatangi anjungan DKI Jakarta yang berisi sejumlah karya para pelaku UMKM. Di sini Puan juga menyempatkan mampir ke gerai jajanan kuliner. Puan mengungkapkan bahwa Jakarta membutuhkan event multi kegiatan seperti Jakarta Fair yang lengkap di panggung hiburan, permainan kuliner hingga otomotif. Nah, itu dia tadi pemirsa headline di media online pada hari ini terkait di mana DPR RI dan pemerintah sepakat bahwa rancangan Undang-Undang Kesehatan disahkan dalam rapat paripurna. Serta di sini Puan Maharani hadir di Pekan Raya Jakarta dan ini menjadi roda penggerak ekonomi. Saya Anggun Oktarini, kembali ke rekan Fitian. Baik, terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Fitian Onilah beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.